السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berada di hadis 55 dari kitab yang Anda pegang dan hadis ke 52. Hadis Umar bin Khattab. Oh, berarti hadis ke-57 ya. Untuk judul di kajian, untuk di live ana hadis 57 berarti ya. Taib. Yang diucapkan setelah wudu gitu ya. Taib. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan pasti dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Dan beliau menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa an Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang disebut sebagai Al-Faruq dan juga memiliki kunyah Abu Hafs, Umar bin Al-Khattab, seorang asli Quraisy, khalifah kedua dari para khulafa ar-rasyidin, yang mana beliau masuk Islam di tahun ke-5 atau ke-6 setelah pengutusan, bukan setelah hijrah ya, tapi di Mekah. Ya, setelah diutus Rasulullah SAW sebagai Rasul, maka beliau masuk di tahun 5 setelah bi'atsah. Dan beliau radhiyallahu anhu memperkuat Islam setelah sebelumnya menentang Islam dan Nabi Muhammad SAW. Yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kita itu semakin aziz, semakin kuat, semakin perkasa Islam ini setelah atau sejak Umar bin Khattab itu masuk Islam. Dan faedahnya, ada kalanya karakter kuat itu di dalam syakhsiyah qawiyah, dia dalam kepribadian yang kuat,
bisa dilihat dari ghilzah, ya, ketegasan yang tinggi. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih ke kelembutan yang sangat, dan Umar bin Khattab ketegasan yang lebih. Dan dengan ketegasan tersebut Islam berjaya. Maka ada kalanya Islam atau kaum muslimin membutuhkan orang-orang yang memiliki kelembutan dan orang-orang yang memiliki ketegasan. Jika dipadukan dengan kekayaan, harta, maka itu suatu kenikmatan yang dapat membantu Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memiliki kelembutan dan kekayaan. Umar bin Al-Khattab mungkin tidak seperti Abu Bakar dari segi kekayaan, tapi memiliki ketegasan, strong, kuat. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Pada tahun 23 Hijriah, dan dikuburkan bersama atau satu hujrah, satu kamar di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dikuburkan bersama Abu Bakar dan juga dikuburkan bersama Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Taib, di hadis ini, ikhwas sekalian, ini hadis targhib. Ini termasuk hadis targhib, yaitu hadis yang memotivasi kita untuk beramal. Disebut motivasi karena ada penjabaran, ganjaran dan pahala dengan melakukan amalan ini, maka hadis targhib. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah seorang di antara kalian berwudu, yatawadda, berwudu, fayusbighu alwudu, kemudian menyempurnakan wudunya. Kita pernah membahas masalah isbagh. Isbagh itu ada dua macam, isbaghul wudu ada dua macam. Yaitu yang pertama isbagh al-wujub, yang kedua isbagh as-sunnah, yaitu menyempurnakan dari segi cukup yang wajib atau rukun dari wudu sehingga mujzi, ijza. Nah, ijza ini udah pernah jabarkan. Ijza dan sihah, mencukupi dan sah. Maka itu isbagh lil wujub. Ya, menunaikan yang wajib aja dari wudu itu. Sedangkan sunnahnya enggak ditunaikan, seperti basuhan kedua dan ketiga enggak ditunaikan. Itu isbagh yang pertama. Isbagh yang kedua, isbagh as-sunnah, yang mana ini menyempurnakan total, sampai sunnah-sunnahnya juga dilakukan. Dari membaca bismillah, ya, kemudian menyempurnakan dengan dua basuhan kedua atau sampai ketiga, maka ini isbagh as-sunnah. Ya. Jadi isbagh as-sunnah ini adalah isbaghu ma zada 'alal wajib, yaitu menyempurnakan apa yang melebihi sesuatu yang wajib. Yang wajib itu kan basuhan pertama. Maka ketika sampai 3 kali basuh, maka itu menjadi isbagh. Isbagh as-sunnah. Menyempurnakan, ya, secara komplit seluruh hal dalam berkaitan dengan wudu. Dan itulah sepertinya yang dimaksud. Barang siapapun di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan sampai sunnah-sunnahnya. Menyempurnakan sampai sunnah-sunnahnya. Ya. Maka kemudian setelahnya thumma yaqul, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, jadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, itu riwayat Muslim. Cukup dengan kalimat tersebut. Namun dalam riwayat At-Tirmidzi ditambahkan dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka di sini ganjarannya apa? Illa futihat lahu abwabul jannah. Melainkan akan dibukakan buat dia pintu-pintu surga. Dan dalam riwayat Muslim ada tambahan illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu.
Dibukakan untuk dia pintu surga yang jumlahnya berapa? How many? Berapa? Kam? 8. 8 pintu surga dibukakan buat dia 8 pintu surga. Dan dalam riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah SAW bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab." Di surga itu ada 8 pintu. Maka surga itu ada 8 pintu. Babun minha yusamma ar-rayyan. Ada satu pintu yang disebut sebagai apa? Ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun. Tidak dimasuki bab itu kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Taib, sekarang maknanya apakah yang puasa Ramadan di sini? La. Yaitu yang rajin berpuasa sunnah, rutin berpuasa sunnah. Puasa Ramadan, semua muslim puasa Ramadan. Kalau maksudnya saimun di sini untuk puasa Ramadan tok, yang wajib doang, maka semua muslim masuk dalam pintu rayyan. Tetapi pintu rayyan ini pintu khas yang di antara 8 pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Ya, berpuasa sunnah. Rajin di sini berarti dia rutin. Entah itu puasa Daudnya, entah itu Senin Kamisnya, entah itu Bidnya, atau puasa lainnya. Ya, yang mana mereka memang rutin dan rajin berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau semua as-saimun itu, yaitu orang-orang yang rajin berpuasa, sudah masuk semua, maka pintu itu akan ditutup. Falam yadkhul ghairuhum. Selain dari saimun tidak akan masuk lewat pintu itu. Jadi dari 8 pintu ada satu pintu yang khas. Babun khas lis-saimin. Pintu yang khusus untuk ahli shaum. Taib. Jadi siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan untuk dia pintu surga yang 8. Nah, dibukakan pintu-pintu surga untuk ahli wudu ini, dan yang berdoa dengan doa yang barusan atau wiridan setelah wudu, itu ada 2 kemungkinan tafsiran. Bagaimana, kenapa bagaimana dibukakan pintu surga? Kok bisa untuk mereka? Untuk apa faedahnya dan apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Di sini para ulama menafsirkan faedah atau menafsirkan bentuk maksud dari dibukakan pintu surga untuk ahli wudu. Ahli wudu yang menyempurnakan wudunya secara total dan membaca wiritan ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Tafsiran yang pertama yaitu taysirul a'malil musilati ila tilkal abwab. Yaitu makna pertama, dimudahkannya orang ini untuk melakukan amalan yang mengantarkan ke pintu-pintu itu. Dalam arti lain, dimudahkan untuk beramal saleh. Dalam arti lain, dimudahkan untuk beramal saleh, karena amalan saleh itu membuka amal saleh mengantarkan ke surga. Ya, itu yang pertama. Makna kedua atau maksud kedua oleh para ulama, bahwasanya maksudnya adalah pada hari kiamat nanti dibukakan buat dia pintu surga, pintu-pintu surga itu, ya. Dan mungkin dia akan milih mau masuk lewat pintu yang mana. Ya, dan kalimat dalam hadis ini, ma minkum min ahadin yatawadda, fi'il mudhari', fa yusbighu al-wudu, yusbigh fi'il mudhari'. Kemudian nanti setelah 2 kalimat syahadat, illa futihat lahu abwabul jannah, fi'il madhin. Ya, antum kalau udah belajar bahasa Arab kan pasti ngerti kan, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini berfungsi untuk rutinitas, bisa istimrar, ad-dawam, ya.
atau berfungsi sebagai perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang, hadir. Itu fi'il mudhari'. Namun sekarang yang kita lebih perhatikan adalah dengan fi'il madhi, fi'lu madhin, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Dan yang antum pelajari, fi'il madhi itu untuk apa umumnya? Ya, dulu ala amrin madhin, sesuatu yang telah lampau. Tapi bukan itu fungsinya di hadis ini. Fungsinya di hadis ini ta'birul mustaqbal bil madhi li ghayati tahqiq, yaitu mengungkapkan hal yang akan datang tapi dengan frase atau dengan bentuk kalimat lampau yang menunjukkan pasti terrealisir. Itu maknanya. Sebagaimana di ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Jika digoncangkan bumi dengan goncangan. Kapan? Udah terjadi belum? Belum. Nanti di hari kiamat. Maka ini ta'birul mustaqbal bil madhi li ajli tahqiq. Yaitu mengungkapkan tentang masa depan tapi dengan format masa lampau, untuk betul-betul memastikan terrealisirnya hal ini nanti. Ya, begitu. Oke. Ini tafsiran kedua berarti apa? Bahwasanya akan dibukakan nanti di hari kiamat untuk para musbighul wudu dan ahli zikir setelah wudu, dibukakan pasti, gitu loh. Itu makna kedua. Dan dua makna ini sahih. Jadi kalau antum wudu menyempurnakan betul-betul, sunnahnya pun sempurna, bukan hanya wajib, sunnahnya juga disempurnakan. Kemudian antum baca Allahumma antum baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ada dua hal yang antum akan dapatkan. Kalau antum ikhlas, maka yang pertama adalah taysir al-a'mal al-musilah ila abwabil jannah. Antum akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalan yang menjulurkan ke pintu-pintu surga. Ya. Itu kalau benar ya, benar ikhlas. Itu akan Allah akan mempermudah seseorang untuk melakukan amalan-amalan itu. Dan amalan-amalan saleh, sekecil apapun itu, butuh pertolongan dari Allah dan taufik darinya. Orang untuk melakukan amal saleh, sekecil apapun itu, butuh kemudahan dan pertolongan serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk melakukannya. Amalan yang paling ringan itu sebenarnya apa, ikhwan? Zikir. Zikir. Namun amalan yang paling banyak ditinggalkan manusia sekarang apa? Ya zikir itu sendiri. Paham ya, ikhwan? Ada manusia, hamba Allah, yang melakukan amalan besar. Amalan besar. Masya Allah. Sekali amalan besar. Tapi Allah persulit dia untuk zikir. Iya. Ini menunjukkan bahwasannya amalan sekecil apapun tidak akan manusia bisa melakukannya kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih amalan besar ya. Maka zikir amalan yang ringan, pahalanya lebih besar daripada yang dia lakukan, dan itu semua butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara wasilah yang membuat Allah Azza wa Jalla berkenan untuk membantu kita beramal saleh agar ke surga adalah ini. Berwudu dengan sempurna sampai sunnah-sunnahnya, kemudian mengucapkan zikir setelah wudu. Ya, ringan enggak? Ringan. Tapi coba kalau kita perhatikan, wudu bisa 5 kali sehari, bahkan lebih. Tapi untuk istiqamah menunaikan zikir ini setelah wudu, antum bisa menjawab diri antum di sini.
Dan mungkin hadis ini pernah terwiridkan di kehidupan antum. Di kajian lain, antum tahu mungkin hadis ini, fadilahnya tahu. Tapi kalau kita tanya diri kita sendiri, ternyata zikir ini dengan sebegitu ringannya dan besar ganjarannya, ternyata sering kita tinggalkan. Dan boleh jadi ini termasuk sunan mahjurah. Di antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ditinggalkan imma karena kejahilan, ditinggalkan imma karena kelalaian, dan kesemuanya itu ya karena memang syaitan menghendaki manusia meninggalkan sunnah-sunnah. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Dimudahkan amalan saleh. Yang mana amalan saleh mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan amalan saleh itu memang bersifat berantai, sebagaimana dosa itu amalan maksiat bersifat berantai sampai di stop oleh lawannya. Amalan saleh akan berantai, akan melahirkan amalan keinginan untuk beramal saleh berikutnya sampai diinterupsi oleh syaitan. Dosa juga akan melahirkan dosa berikutnya sampai diinterupsi oleh taubat dan istighfar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya apa? Tafsiran kedua apa? Dibukakan betul-betul untuknya nanti di pintu surga di hari kiamat. Ya. Dibukakan untuknya dan dia bisa memilih yang mana mungkin dia untuk. Kalau dibukakan semuanya berarti dipilih, dia nanti pilih. Dia pilih nanti. Mana dia inginkan untuk masuk pintu itu. Cuma untuk Ar-Rayyan ini khusus Shaimun. Sekiranya dia memang berhak karena sekiranya dia memang melakukan wirid setelah wudu dan dibukakan untuknya pintu-pintu surga, namun bukan termasuk kategori sawam atau shaimun, maka mungkin dia belum tentu bisa masuk pintu Ar-Rayyan. Ya, kecuali kalau memang dia shaimun, maka dia berhak untuk masuk pintu Ar-Rayyan. Allahu a'lam. Nah, sekarang kita pahami baik-baik makna dari zikir ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Muslim. Ditambahkan oleh At-Tirmidzi, maksudnya ditambahkan periwayatan oleh At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Namun yang tersebar luas di masyarakat ada tambahan wa ja'alni min ibadikas salihin, dan itu tambahan yang tidak sahih. Cukup sampai apa? Mutatahhirin. Ya. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi. Syahadah, persaksian. Di sini syahadah qalbiyah, syahadah qauliyah, dan juga syahadah zahiriyah, yaitu syahadah amaliyah, yaitu amal di sini amalan jawarih. Maka seseorang ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hendaknya dia menggunakan hatinya juga, bukan hanya di lisan. Ya. Persaksian ikhwan, syahadah. Dan syahadah qauliyah, dengan lisan dia mengucapkan itu. Persaksian. Karena persaksian itu tidak hanya mata, lisan bersaksi. Dan syahadah jirahiyah, yaitu persaksian anggota tubuh. Anggota tubuh juga bersaksi. Dan orang-orang dan para malaikat, bahkan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang penuntut ilmu itu bersaksi bahwa saya la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Azza wa Jalla mempersaksikan bahwa saya dirinya lah yang berhak disembah.
Malaikat juga bersaksi bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Dan ulul ilm, para orang berilmu itu juga bersaksi bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah. Maka persaksian ini persaksian dengan ilmu di qalbu, dengan lisan, dengan perkataan di lisan, dan dengan amalan di anggota tubuh. Persaksian inilah yang akan menjadi hujjah di hari akhir untuk diselamatkan dari azab neraka dan dimudahkan menuju surga. Jadi bersaksi itu bukan hanya di lisan, ikhwan. Karena yang disaksikan di sini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau bersaksi di lisan namun anggota tubuh mendustakannya, maka ini akan menjadi bala di hari akhir nanti. Dan juga di dunia sebelumnya. Maka persaksian, ikhwan, persaksian ini tidak hanya di lisan. Harus betul-betul qalbu juga ada hadir dan juga amalan zahir juga harus ada. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha yaitu la ma'buda bihaqqin. Tiada sesembahan yang berhak disembah illallah selain Allah azza wajalla. Nah, kalimat ini ditakkid dan dikuatkan dengan wahdahu la syarikalah. Satu-satunya, tiada sekutu baginya. La syarikalah, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah azza wajalla. Tiada sekutu di sini, tiada sekutu dari segi rububiyah, tiada sekutu bagi segi uluhiyah, dan tiada sekutu dari segi asma dan sifat Allah azza wajalla. Apa maksudnya? Tiada sekutu dari rububiyah apa? Rububiyah ya, Rabb, kerububihan Allah, divinitas Allah. Tiada sekutu dari segi uluhiyah, keberhakan ibadah. Allah tidak punya sekutu. Maksudnya tidak sah sekutu tersebut. Dan tiada sekutu dari segi asma wa sifat. Taib. Sekarang apakah secara hakiki di kenyataan ada pencipta selain Allah? Di kenyataan, apakah ada pencipta selain Allah, penguasa langit bumi selain Allah? Ada enggak? Maka penafian la syarikalah fi rububiyah di sini menafikan wujud. Menafikan wujud. Tidak ada perwujudan sekutu dari segi rububiyah, enggak ada. Paham enggak di sini, ikhwan? Anda tanya antum, adakah dewa yang memberi antum rezeki? Na'udzubillah, enggak ada. Apalagi baik dewa mau nomor berapa, mau 19 atau berapa terserah, enggak ada. Iya. Atau Cikidul misalnya. Apakah dia yang mengatur laut? Enggak. La syarikalah. Tiada perwujudan sekutu bagi Allah azza wajalla. Jadi enggak ada yang dari segi rububiyah. Rububiyah ini kan apa? Rububiyah ini kan ada sifat subjektifnya Allah azza wajalla. Keberhakan subjektivitas Allah azza wajalla pada apa yang Allah Ta'ala perbuat. Itu bedanya rububiyah dengan uluhiyah apa, ikhwan? Apakah Anda pernah membahas ini di sini? Belum. Ketika antum bilang Rabbana, Rabbi, Ya Rabb, dengan ilahi, Ya Allah, Allahumma, itu berbeda. Walaupun sama maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla, tetapi dari segi pemaknaan dan pesanubarian makna itu berbeda. Rabb itu rububiyah, ilah uluhiyah, Allah uluhiyah, Allahumma uluhiyah. Ya, dan maknanya beda. Kalau antum bilang Ya Rabbi, yaitu wahai penciptaku, wahai pemberi rizkiku. Ya. Kalau ya Allah atau ya ilahi, wahai sesembahanku. Beda. Nah, terus bedanya di mana? Rububiyah, Rabb, ya. Ini maknanya subjektivitas Allah Azza wa Jalla dalam berbuat
Gitu loh. Adapun uluhiyah, maka di sini objektivitas hak Allah, objektivitas Allah Azza wa Jalla dalam hak penyembahan. Singkatnya lebih dipermudah lagi dengan apa? Rububiyah itu artinya Allah lah yang apa? Menciptakan, merezekikan, memberikan, mencegah, melarang, memerintah, Jadi sebagai fa'il, Allah sebagai pelaku, Allah sebagai fa'il, subjek yang melakukan hal yang Allah inginkan, mentakdirkan, mencegah, melarang, menahan. Itu rububiyah Allah Azza wa Jalla. Adapun uluhiyah, ini objektivitas. Allah Ta'ala diperankan sebagai objek, tujuan dari perbuatan makhluk. Tujuan dari perbuatan makhluk. Berarti Allah yang disembah, diagungkan, dijadikan tujuan doa, dijadikan tujuan amalan. Paham gak di sini, kawan? Paham gak sampai sini? Antum menyembah Allah Azza wa Jalla. Siapa pelaku penyembahan di sini? Antum. Yang disembah siapa? Allah. Ini berarti tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Tapi antum minta rezeki pada Allah Azza wa Jalla. Taib. Sekarang yang memberi rezeki adalah Allah. Berarti di sini kaitannya tauhid rububiyah. Tapi perbuatan antum minta rezeki sama Allah ini tauhid uluhiyah di situ. Jadi tauhid rububiyah tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tauhid uluhiyah tentang perbuatan makhluk kepada Allah Azza wa Jalla yang berhak. Gitu loh. Nah di sini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada yang berserikat, tiada mungkin ada perwujudan serikat Allah Azza wa Jalla dari segi rububiyah. Ada enggak yang memberi rezeki selain Allah Azza wa Jalla? Saingan gitu sama Allah Azza wa Jalla? Enggak ada, naudzubillah min dzalik. Enggak ada. Oke? Kalau malaikat Mikail misalnya untuk hujan, tumbuhan, itu apakah malaikat Mikail yang menciptakan hujan? Tidak. Melainkan sebagai apa? Hamba, pesuruh Allah Azza wa Jalla. Yang Allah suruh. Hakikatnya yang menciptakan siapa? Yang mentakdirkan siapa? Ya Allah Azza wa Jalla. Bukan malaikat Mikail. Sehingga kita enggak boleh minta sama malaikat Mikail. Syirik jadinya. Karena tidak ada perwujudan pemberi rizki selain Allah Azza wa Jalla. Enggak ada. Maka la syarikalah bisa la di sini nafiyah lil wujud. Menafikan eksistensi rububiyah selain milik Allah Azza wa Jalla. Taib. Sekarang untuk uluhiyah. Wahdahu la syarikalah. Tiada sekutu dari segi uluhiyah. Sekarang pertanyaannya, ada enggak sesembahan selain Allah di kenyataan? Ada. Ada yang menyembah patung. Ada yang menyembah hawa nafsunya. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an diisbatkan alihah, sesembahan yang banyak. Berarti kalau la syarikalah di sini untuk uluhiyah bukan menafikan perwujudan. Ya. Tapi menafikan sihah keabsahan penyembahan. Tidak sah penyembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. La syarikalah, serikat sekutu dari segi penyembahan ada sebagai fitnah dan ujian buat manusia. Tetapi sah enggak? Tidak sah. Maka la di sini bisa la nafiyah lis-sihhah. Menafikan keabsahan. Oke? Tidak sampai situ aja. Enggak usah. Kita kan kajian fikih, bukan kajian tauhid sebenarnya, tapi enggak apa-apa lah. Ya biar antum paham, ikhwan. Ini ilmu yang mungkin bagi sebagian antum baru. Tapi enggak apa-apa, perlu tahu istilah-istilah ini karena antum penuntut ilmu selain orang yang berikhtiar untuk usaha untuk mendapatkan rezeki, tapi antum menuntut ilmu, ya. Taib. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Taib. Mal farq bainal abd war rasul? Apa perbedaan antara hamba dengan rasul? Semua rasul pasti hamba. Tapi tidak semua hamba itu
Rasul, jelas. Apakah penisbatan kehambaan kepada Allah itu adalah penisbatan yang mulia? Mulia. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan nama yang paling bagus apa? Abdullah atau Abdurrahman. Ada di sini nama Abdullah. Antum Hasan apa siapa nama antum? Coverboy 90-an. Hasan mana Hasan? Yang Hasan mana Hasan? Antum adiknya apa kakaknya? Adiknya antum. Husain, berarti Husain. Hasan. Kakak antum namanya siapa? Hari. Oh. Oke. Hari isim fa'il dari kata haro yahiru, ya. Panas. Karena hari kan R dulu kan, hari dia absen kan hari R dulu gitu karena kakaknya, habis itu baru Hasan, benar ya? Ya, adik antum namanya Hatim bukan? Ada adik? Cuman berdua aja. Masya Allah. Ada Abdullah di sini, Abdullah. Nama Abdullah? Enggak ada. Abdurrahman. Abdurrahman Agah, bukan? Hah? Bukan Abdurrahman. Nama yang terbagus Abdullah dan Abdurrahman. Karena di sini ada penisbatan ubudiyah kepada Allah, kepada Ar-Rahman. Ini nama terbaik, gitu loh. Karena di situ ada nisbat ibad, ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Maka ketika disebut Abdullah, maka ini sudah syaraf, kemuliaan. Ya. Makanya di kotak infak atau di daftar infak itu hamba Allah, itu mulia itu. Hamba Allah, bagus, ya. Kalau bukan hamba Allah berarti hamba selain Allah dong. Kata Nabi SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Ya, itu hamba uang, hamba pakaian, dan seterusnya. Buruk sekali. Penisbatan hamba kepada selain Allah ini penghinaan. Penghinaan terhadap manusia itu sendiri. Maka Nabi Muhammad sebagai hambanya ini udah mulia. Dan kita semoga mendapat predikat itu juga. Wa rasuluh, rasulnya. Oh, ini lebih mulia lagi. Ya. Lebih-lebih juga Rasulullah berpredikat khaliluh. Apa khaliluh itu? Kekasihnya. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-khullah itu adalah derajat cinta paling tinggi. Al-khullah derajat cinta paling tinggi. Mana yang lebih afdal? Kita mengatakan Rasulullah sebagai Habibullah atau Rasulullah sebagai Khalilullah? Khalilullah. Karena Habibullah itu ya cinta, kecintaannya Allah, tapi lebih rendah nuansanya dibandingkan Khalilullah. Illa futihat lahu abwabul jannah. Dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahannya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Pertanyaan, kalau antum mencukupkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, apakah itu sudah cukup? Jawabannya sudah cukup, insyaallah. Sudah cukup. Membaca itu saja sudah cukup. Namun yang lebih afdal antum tambahkan dengan riwayat lain, yaitu Allahumma ja'alni minat dengan tambahan lain dalam riwayat lain, yaitu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan zahirnya wallahu alam, kalau mencukupkan dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin itu kurang cukup. Berarti yang paling intinya adalah di syahadatnya, itu lebih inti. Ya, antum bersyahadat dua ini sudah cukup untuk mendapatkan fadilah ini. Tapi lebih afdal antum tambahkan dengan riwayat Tirmidzi, ya. Apa artinya Allahumma ja'alni minat tawabin? Ya Allah, jadikanlah saya termasuk dari golongan tawabin. Apa tawabun? Orang yang sering bertaubat, bukan orang yang bertaubat, orang yang sering bertaubat. Karena tawab ini mubalaghah dari kata taib. Tawab itu yang berulang-ulang bertaubat. Dan Rasulullah SAW itu tawab. Rasulullah SAW itu tawab. Dihikayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marratan fi yaum.
saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat padanya 70 kali sehari. Dalam riwayat lain 100 kali sehari. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau beristighfar 12.000 kali sehari. Ya kita nggak perlu menambah apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW secara pakem. Jangan menambah secara pakem, tapi silakan menambah secara random. Ngerti nggak bedanya, kawan? Kalau antum menambah secara pakem, berarti antum menentukan kadar dan hitungan istighfar dan menjadikan seolah-olah itu rutinan sunnah yang antum ada-adakan. Paham, kawan? Misal, Rasulullah kan cuma 100, saya kan masih banyak dosanya. Ya udah, saya pakemkan 1000 sehari. Lah, antum boleh nambah, silakan. Nama istighfar, zikir itu fadilah besar. Silakan nambah tanpa pakeman nominal. Melainkan nambah secara random. Ajak mau berapa aja terserah antum. Paham enggak di sini? Antum zikir pagi petang 100 kali sehari atau subhanallah bihamdi 100 kali sehari. Antum boleh lebih dari itu, cuman bukan suatu pakeman gitu loh. Bukan suatu patokan harus nominal sekian. Antum boleh zikir dengan itu semua, tapi bukan dalam rangka mempakemkan sekian seolah-olah antum membuat syariat baru untuk diri antum sendiri. Gimana? Bisa dipahami sini, kawan? Ya, gitu. Taib. Tawabin yang sering bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mutatahhirin, orang yang bersuci. Tatahhur artinya mutatahhir, orang yang bersuci. Dan tawab di sini, tawabin bersuci dari dosa. Mutatahhirin bersuci dari hadas dan najis. Ya. Hadas dan najis. Kalau tawabin bersuci dari segala dosa. Kalau mutatahhirin bersuci dari hadas dan najis. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya berarti ya. Bab al-mashi 'alal khuffain. Bab membasuh, mengusap, bukan membasuh, mengusap dua khuf. Ana jelaskan dulu tentang mas'al khuffain ini. Mash yaitu mengusap, dan mash itu adalah imrarul yad 'alal khuffain. Di sini mas'al khuffain yaitu imrarul yad 'alal khuffaini mablulatan bil ma', yaitu melewatkan atau mengusap dengan tangan di atas kedua sepatu, yang mana tangan ini mablulah bil ma', basah dengan air. Tangannya bukan sedang menampung air, tapi basah dengan air. Dan khuffain pada asalnya adalah ma yulbasu 'alal qadami minal jildi satiran laha, yaitu apa yang dipakai di kaki sebagai penutup untuk kaki. Dan sepatu sekarang ya seperti itu sebagiannya. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat pertama menutupi mata kaki. Ya, menutupi mata kaki, karena kan membasuh kaki dalam wudu itu kan sampai mata kaki gitu loh. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, tidak ada robekan atau bolongan yang memperlihatkan kulit kaki. Ya, tidak ada bolongan atau robekan yang memperlihatkan kulit kaki. Oke? Di sepatu itu syarat. Paham di sini, ikhwan? Adapun sepatu misalnya pantufel, kemudian mata kakinya itu terbuka, hatta antum pakai kaos kaki, maka wallahu alam sepatu ini tidak dihukumi masuk kriteria, karena zatnya dia itu memang tidak sampai menutup mata kaki. Oke?
Apalagi sekarang sepatu sendal kan ada tuh. Ya. Yang depannya sepatu, belakangnya nggak di coverin gitu kan. Maka ini tidak masuk dalam kriteria ini. Taib. Dikiaskan atas sepatu yaitu al-jawarib atau jawrab. Apa itu jawrab? Apa itu jawrab? Kaos kaki. Kaos kaki, ya. Kaos kaki bahannya bahan kain. Kalau sepatu kan biasanya bahannya apa? Kulit. Ya. Ada nggak kalau sepatu selain kulit apa? Ada. Plastik? Hah? Karet. Oke, boleh karet. Sepatu emas, golden boot. Itu bukan buat dipakai kayaknya itu. Jadi nggak sah karena dia tidak disebut sepatu, ya. Nggak berfungsi sebagai sepatu. Dia cuma hiasan. Kaos kaki dari kaos atau bahan kain. Maka ini boleh atau semanzilah dengan sepatu. Nah, tapi kaos kaki ini memiliki syarat seperti sepatu juga. Yaitu yang pertama apa tadi? Syaratnya kaos kakinya menutupi mata kaki. Itu rata-rata gitu ya. Kedua, tidak ada robekan atau bolongan di kaos kaki yang memperlihatkan kulit di bagian area wudunya. Paham nggak? Kan kalau kaki kan dari ujung jempol, ujung jari sampai mata kaki ya. Terus ada bolong di jempol, ada bolong. Maka ini tidak dianggap masuk kriteria kaos kaki. Ya. Jangan terlalu dekat mukanya, nanti kecium nanti, jangan terlalu dekat. Ntar kecium. Nah, kemudian yang syarat ketiga apa ikhwan? Bahan kaos kaki ini jangan terlalu tipis sehingga kelihatan warna kulit seperti stocking. Itu nggak bisa dijadikan sebagai, nggak masuk sebagai kriteria. Gimana? Paham nggak ikhwan di sini? Antum kalau misalnya pakai kaos kaki rata-rata yang agak tebelan atau tipis? Tebel, kalau tipis stocking malu antum. Ya kan? Bahkan sampai korengnya tetap kelihatan itu, ya. Malu. Nah, jadi kaos kaki masuk insyaallah. Masuk bisa. Kriteria bisa dengan 3 syarat itu. Oke? Dan mengusap khuf atau sepatu ya, itu merupakan sunnah. Maksudnya sunnah di sini merupakan hal yang disyariatkan dan diperbolehkan bagi mukim maupun musafir, dan termasuk bagian dari rukhsah, kompensasi atau kemudahan dari syariat Islam. Dibolehkan walaupun dia bukan musafir, walaupun dia dalam keadaan nyaman, tetap boleh. Namun semua itu memiliki syarat, baik syarat zat sepatu atau kaos kakinya, atau syarat dari segi amalan dia. Oke, kita mulai dari hadis pertama di bab ini. Tafadhal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul mashi 'ala al-khuffaini. 'An al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaytu li anzi'a khuffayhi faqala دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berwudu. Maka aku menunduk untuk melepaskan kedua khufnya. Maka beliau bersabda, biarkan keduanya, karena aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap bagian atas keduanya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam yang 4 kecuali An-Nasa'i dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf atas dan bawahnya.
dan dalam sanadnya terdapat kelemahan. Ya. Di sini ada dua hadis yang hadis keduanya qadarullah itu seperti ada bertentangan dengan hadis-hadis pada umumnya. Di hadis pertama yang muttafaq alaihi Bukhari Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain fi safar, dalam sebuah safar. Ya, safar ketiga itu safar perang Tabuk di tahun 9 Hijriah. Ketika itu. Berarti ini udah periode Madinah dan periode syariat ya. Nabi SAW lagi di atas kendaraannya, unta atau semisalnya. Fatawaddo'a, kemudian Nabi SAW wudu di atas kendaraan. Ini menunjukkan bolehnya wudu di atas kendaraan, boleh. Ya. Fahwaitu, maka aku pun turun dari kendaraanku. Ahwa yahwi, yaitu turun. Ya. Atau bisa juga ahwa yuhi itu artinya menurunkan badan gitu loh. Ya. Agak sedikit ke bawah, bungkuk sedikit gitu loh. Tapi bedanya dengan inhina apa? Ahwa yuhi ihwaan dengan inhana yanhani inhinaan. Ahwa itu menurunkan badan untuk meraih atau menggapai sesuatu. Tapi kalau inhana yanhani, ya, itu menurunkan badan untuk menghormati sesuatu. Beda nggak, ikhwan? Beda, ya nggak? Misalnya mufti apa? Antum apa? Fatwa mufti, fatwa misalnya. Fatwa sama arif misalnya. Ya. Pulpen fatwa jatuh, pluk. Nah, arif kemudian ahwa nafsah. Menurunkan dirinya kan, membungkukkan dirinya. Antum juga sampai kejedot dua-duanya itu pada tuh gitu. Ini sama namanya apa dua-duanya, Pak? Ihwa, ahwa yuhi ihwa. Oke. Tapi kalau misalnya antum mau sungkeman atau greeting, ya salam atau apa namanya, menghormati gitu loh. Pak, yuk, gitu. Ini inhina. Ngerti gak bedanya? Jadi dilihat dari konteks dan juga niatan, maksudnya apa nih gitu. Dia menurunkan badan maksudnya apa? Kalau untuk meraih sesuatu, maka ahwa yuhwi, dia menurunkan badannya. Tapi untuk menghormati sesuatu, maka maksudnya adalah inhana, dan ini dilarang. Dalam Islam dilarang. Hanya saja ulama berbeda pendapat mengenai inhina, pelarangannya itu sampai derajat ruku' atau cuman gini doang dilarang. Itu khilaf di antara ulama untuk penghormatan ya. Nah, sebagian ulama mengatakan adapun kalau antum salam, shake hand, pengen nyium tangan, dan antum bungkuk untuk meraih tangan itu dan meraih tangan itu untuk dicium, maka ini sebagian ulama memasukkan ke bab ihwa, bukan inhina. Tapi sebagian ulama lain memasukkan ke bab inhina, bukan ihwa. Faham enggak, ikhwan? Dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam satu kesempatan fatwanya beliau, kalau seseorang membungkuk untuk mencium tangan, meraih tangan dan menciumnya, itu enggak apa-apa karena dia bukan bermaksud untuk inhina, bukan bermaksud untuk menghormati dengan bungkuk itu, tapi untuk meraih tangan. Paham ya? Kayak misalnya di majelis apa tuh? Ada tulisan. Bukan karena disuruh selesaikan. Kayak misalnya antum baru datang di majelis di arisan keluarga misalnya, babe-babe, encang-encingnya babe itu pada ngumpul. Ya. Terus kan salaman sama mereka, enggak mungkin dong antum lewat gitu aja enggak salaman terus ngelewatin makanan dilangkahin, enggak mungkin. Nah, antum keliling tuh. Minimal sini dulu gitu kan.
Antum cium nggak tangan mereka biasanya? Cium tangan? Nggak, karena kalau cuma gini doang, gimana coba? Ini orang tua nih, duduk. Terus tangan kita yang gini. Madoranya besar ya, ini orang bakal ya sombong gitu kan. Jangan terlalu dekat, hati-hati. Terlalu nempel, jangan terlalu nempel. Ya, gitu. Malah kebalik, tangan antum dicium gitu. Nah ini, ya anggapan manusia pasti buruk gitu kan ke kita. Tapi kalau emang antum pengen cium tangan, otomatis kan antum harus apa? Menunduk atau antum duduk gitu, ikutan duduk. Terus antum cium tangan gini. Kan namanya cium tangan kan mesti nyamperin mulut, nyamperin tangan, bukan tangan nyamperin mulut atau tangan nyamperin jidat, bukan kan? Coba fatwa, coba. Peragain. Enggak benar, peragain coba, peragain. Antum di sini. Enggak apa-apa, antum di sini. Enggak kelihatan karena pakai masker. Dari sini coba tolong. Ya, ada apa diperlihatkan. Anda capek, tangan Anda kejauhan. Ya kan? Jauhan tangan Anda. Melainkan dia enggak membungkuk. Nah, ini sebagian ulama menyebutnya bungkuknya dia bukan inhina, melainkan ihwa. Karena demi maslahat meraih tangan itu, bukan karena pengen ngebungkuk, bukan. Itu dibedakan. Jadi niat mempengaruhi suatu istilah amalan. Oke. Nah, di sini Mughirah bin Syu'bah, beliau membungkukkan badan atau turun dari kendaraan, itu kan li'anzi'a khufaihi, untuk apa? Melepas sepatunya Rasulullah SAW. Karena beliau lagi wudu. Perkiraannya Mughirah adalah, beliau bakal membasuh kakinya nih, gitu kan. Karena ketika itu Rasulullah sedang duduk di atas untanya. Kan kakinya berarti kan, kaki kanan, kaki kiri kan ada di sisi-sisi untanya. Nah, beliau pengen menservis Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu baktinya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu kepada Rasul kita alaihi wasallam. Dan ini juga ada faedah, disyariatkannya untuk berbuat atau berbakti kepada ulama atau kepada guru atau orang yang antum hormati. Baik dari segi usia ataupun dari segi ilmu, gitu loh. Boleh hal seperti ini boleh. Nah, li'anzi'a khufai, pas pengen dilepas itu sepatunya Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah, da'huma. Ya, biarkan keduanya, biarkan sepatu saya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan keduanya itu suci. Taib. Lafal sini adkhaltuhuma tahirataini. Huma lihat, da'huma. Tinggalkanlah keduanya. Kedua apa di sini? Kedua khuf atau kedua kaki? Enggak, kedua kaki, Pak. Biarkan kedua kaki saya. Iya, biarkan kedua kaki saya dalam keadaan memakai khuf. Fa inni adkhaltuhuma, sesungguhnya aku memasukkan keduanya. Memasukkan keduanya. Yang dimasukkan itu sepatu atau kaki? Ya, kaki dimasukkan ke dalam khuf. Berarti huma di sini kaki. Taib, makanya tahirataini bukan tahiraini. Ada taknya. Menunjukkan dia muannats. Khuffain itu bukan muannats. Dia muzakkar. Kalau di sini huma, di sini muzakkar, maka jadinya tahiraini. Tapi karena dia maksudnya adalah qadam, yaitu qadam itu kaki, anggota tubuh yang berpasangan, maka muannats. Yad muannats, qadam muannats, ain muannats. Itu yang berpasangan ya. Gitu. Nah, udhun muannats ya kan? Apa yang berpasangan ya, Pak, dari tubuh kita? Nah, udah itu, enggak usah nanti panjang urusan ya. Tahirataini, keduanya dalam keadaan suci. Yang suci di sini apa? Apakah sepatunya atau kakinya? Kaki. Taib. Suci dari apa? Suci dari hadas dan suci dari
najis. Seandainya di kakinya ada najis, pasti ya harus dibuka, harus dibersihkan najisnya gitu kan ya. Dan suci dari hadas karena Rasulullah SAW sebelum pakai 2 khuf itu, beliau dalam keadaan suci dari hadas, udah wudu. Maka difahami dari sini adalah di antara syarat sah hukum mas'al khuffain adalah ketika dia memasukkan kakinya ke khuf itu, maka dia dalam keadaan apa? Suci dari hadas. Entah sebelumnya mandi junub atau sebelumnya wudu atau gimana. Begitu. Oke? Baik. Sampai sini ada pertanyaan ikhwan? Dari ikhwan? Fadhal. Ada pertanyaan mau langsung? Atau tadi ada pertanyaan enggak? Yang mau nanya langsung Fadhal. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ini pertanyaan maksudnya ini boleh nggak ditanyakan di sini ya, Pak? Hal kayak gini. Coba dikasih ke Pak Andi, boleh nggak ditanya di sini? Ana mempertimbangkan maslahat madarat, boleh apa enggak? Kalau boleh ada jawab, kalau enggak ya enggak. Karena fadhal, oke, baik. Tapi apa pertanyaan Pak? Anu lupa. Ada ikhwan. Apa sih tadi gimana? Baik. Ada seorang ikhwan yang sudah beristri namun masih suka berduaan dengan istri orang. Ini gimana berduaan dengan istri orang? Apa nasihat Ustaz Rabi ikhwan tersebut? Baik. Kalau ya namanya berduaan mau sama istri orang kayak mau janda atau gimana ya jangan. Ya itu di sini maksud berduaan ini apa dulu nih gitu loh. Kan kalau berduaan secara fisik maka jelas ini bahaya sekali. Ya. Gimana gambarannya kok berduaan dengan istri orang? Gimana? Ke hotel gitu? Ngopi gitu? Kalau berduaan di sini memang kencan dan itu orang masih menjadi suami orang, bisa menjadi istri orang, maka ini tentu pintu yang besar menuju perzinahan. Apalagi kalau udah meeting langsung, ya. Dan ini yang menjadi sensitivitas di zaman Nabi, hadithul ifk. Ya, yaitu seorang sahabat bernama Safwan difitnah. Safwan ini kan beliau kalau tidur lama sekali dan sangat serius tidurnya gitu. Dan ketika itu yang tertinggal adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan pokoknya intinya adalah Safwan akhirnya membawa Aisyah radhiyallahu anha tanpa ngomong sama sekali, tapi itu menjadi fitnah yang besar. Maka kalau udah sampai dalam rangka berduaan, Anda nggak tahu konteksnya gimana berduaan karena ini ambigu sekali. Ya, karena ada kalanya maksud berduaan itu adalah ketemuan di publik gitu, itu berduaan. Atau bisa maksud berduaan di sini adalah private gitu. Tapi di mana kok private itu? Kan istri orang. Coba gimana caranya? Anda nggak tahu. Antum ada yang tahu nggak caranya gimana? Minta izin sama suaminya mungkin. Afwan, Anda izin, Anda pinjam dulu istri antum. Beneran Anda nggak tergambar sejujurnya ya. Atau mungkin berduaan di sini maksudnya chattingan. Apakah itu maksudnya gitu loh? Kalau berduaan langsung secara fisik, oh ini jelas berbahaya sekali. Berduaan chattingan itu pun juga berbahaya jika tidak ada hajat. Ya, semuanya sama-sama berbahaya. Nasihat ana adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, mendengar apa yang kita lakukan. Dan nasihat ana, Allah bertaubatlah, istighfar.
dan berhentilah dari hal seperti ini. Baik kita istri orang atau janda orang atau yang memang perempuan gitu kan. Bertaubatlah dari itu, istighfar. Ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala timpakan hukuman. Ya. Syukur-syukur hukuman di dunia membuat kita taubat. Gimana kalau enggak di dunia dihukumnya, di akhirat? Susah nanti urusannya. Maka hindarilah hal-hal seperti ini. Dan juga sampai juga ke telinga Anda, bahkan ada yang sampai pengajar tahsin pun sampai check in dengan muridnya. Itu juga ada. Kalau muridnya laki-laki ya itu mengerikan ya. Nah ini muridnya perempuan. Sama-sama mengerikan memang. Cuman kalau laki-laki kan mungkin kita beri uzur, mungkin lagi mau kemana gitu kan. Gak sampai segitunya mudah-mudahan. Tapi ini perempuan, para muridnya dan itu istri orang. Itu ada seperti itu. Itu sampai ke telinga Anda mungkin sepekan 2 pekan lalu, yang mana ikhwan ini juga, maksudnya beberapa ikhwan meminta kepada anak menjadi mediator. Wah, ini urusan berat, anak nggak berani. Ya. Dan minta kepada salah satu asatidzah kita untuk jadi mediator. Anda juga sampaikan, Ustaz, bisa nggak antum jadi mediator untuk kasus-kasus ini? Anda angkat tangan gitu, Ustaz itu. Ini hal yang berat, ikhwan. Jadi kalau selagi masih bisa bertobat, tobat sekarang. Jangan diteruskan. Apalagi kalau misalnya si ikhwan ini berduaan dengan istri temannya sendiri gitu loh. Maka ini lebih buruk. Maka wallah hindarilah hal ini, karena ini semua adalah tipu daya syaitan. Aib, bukan aib seorang laki-laki suka perempuan, itu bukan aib, itu memang manusia. Tetapi aiblah ketika di luar koridor syariat. Selagi masih hidup, selagi masih bisa selagi masih diberi kesempatan taubat, taubatlah. Ya, taubatlah. Itu untuk yang berduaan, apalagi yang memang ngedate langsung. Ya. Padahal itu istri orang. Kalau memang mau nambah sana. Ya kan, ini kan udah punya istri bukan? Sudah beristri. Kalau nambah aja kalau nambah. Atau karena mau nambah tapi nggak bisa, mungkin jadinya cari tambahan lain ya gitu. Jadi cari tambahan yang tidak syar'i dan tidak sah, maka itu tidak boleh, haram. Berhentilah sebelum terjadi yang terjadi dari keburukan. Wallahu a'lam. Ada pembahasan, pertanyaan lain? Soalnya ini tiba-tiba tuh kaget Anda, kita bahas kaki kok tiba-tiba bahas istri orang, itu domplang jauh banget ya. Ada pertanyaan nih, kawan? Hah? Cukup? Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.